Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam sapaan gembala pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat, belajar tentang firman Tuhan yang akan menjadikan perenungan dan kekuatan bagi kita. Dan kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Daniel, dan tentu tidak asing lagi Daniel di telinga kita, namun ada hal yang menarik yang ingin saya bagikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, dan kami sungguh bersyukur untuk pagi yang luar biasa yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Dengan segala situasi kondisi yang kami alami, kami percaya kuasa Tuhan terus dinyatakan, dan kami juga bersyukur untuk kesehatan anugerah yang Tuhan terus berikan kepada kami. Dan pada pagi hari kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berkatilah pemberitaan firman pada pagi hari ini, sehingga firman ini menjadi firman yang mengakar kuat di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan khusus untuk jemaat Tuhan dan dimanapun kau berada. Untuk itu berbicaralah Tuhan kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan melihat dari kisah Daniel di dalam Daniel pasal yang ke-6, kitab Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 Bapak Saudara, yaitu berbunyi demikian: Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dari kisah Daniel ini, dari kehidupan Daniel ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu tema, yaitu belajar memikul salib dari Daniel. Belajar memikul salib dari Daniel. Dan tentu kisah Daniel sudah tidak asing, bahkan mungkin sudah beberapa di antara kita sudah familiar dengan kisah Daniel yang luar biasa, bagaimana Daniel hidup takut akan Tuhan, bahkan hidup dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dan dari peristiwa-peristiwa Daniel itu, bagaimana Daniel juga akhirnya mengalami satu permasalahan dalam hidupnya. Dan saya ingin mengajak kita melihat bahwa bagaimana orang-orang yang memberikan pengertian-pengertian yang sempit terkait dengan pikul salib ini, Saudara. Karena beberapa, bahkan mungkin kita sering mendengar di pengkhotbah, orang-orang yang berkhotbah, atau mungkin pernah membaca atau pernah mendengar di YouTube, di Facebook, dimanapun itu, hamba Tuhan mengatakan, belajarlah untuk memikul salib. Ketika mengalami pergumulan, kesusahan, penderitaan, artinya di dalam rumah tangga, katakan ini adalah salib. Kita harus belajar memikul salib. Namun pengertian-pengertian yang demikian akhirnya masuk kepada satu pemahaman yang salah. Karena apa? Karena pengertian yang maksud dengan pikul salib yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui Daniel ini adalah lebih kepada hidup yang memiliki relasi dengan Tuhan. Artinya hidup yang dari secara iman kita kuat kepada Tuhan. Dan Daniel, di mana Daniel ketika dia diangkat menjadi penguasa, menjadi orang yang hebat, dan dipakai oleh Tuhan. Dan tentu ketika Daniel diangkat oleh raja dan diangkat oleh Tuhan sendiri statusnya, dan ketika dia berada di fase yang atas ini, dia tidak mengalami hal yang baik-baik saja. Ada orang-orang yang tidak senang dengan dia, ada orang-orang tidak suka dengan dia, sehingga banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan Daniel. Kalau Bapak memperhatikan baca kisah Daniel itu, orang-orang berusaha untuk mencari kesalahan Daniel, namun mereka tidak menemukannya. Tetapi ada celah di mana Daniel dilihat oleh orang-orang yang tidak senang, yaitu Daniel berdoa kepada Tuhan sehari 3 kali. Dan dengan itu musuh-musuh Daniel, orang-orang tidak senang dengan Daniel, mau pergi menghadap raja, dan mereka meminta kepada raja untuk membuat titah siapa yang beribadah kepada Tuhan melalui 3 hari sehari atau melebihi yang telah ditetapkan, maka dia harus dihukum. Dan raja mengeluarkan perintah itu, dan tepatlah Daniel kedapatan telah beribadah kepada Tuhan.
Dan akhirnya Daniel ditangkap, dan singkat cerita Daniel dibuang ke gua singa. Dan dia berada di gua singa. Namun ada pelajaran penting dari bagian ini, Bapak Ustaz. Saya ingin mengajak kita hanya 3 hal penting yang ingin sampaikan. Yang pertama adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan pasti akan menjadi orang yang bermutu tinggi dan menjadi berkat bagi orang lain. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan atau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan pasti akan menjadi orang yang bermutu tinggi dan menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang bermutu tinggi dan bisa menjadi berkat bagi orang lain? Tentu harus didasari dengan standar yang tinggi juga, yaitu firman Tuhan adalah standar terbaik dalam hidup kita. Belajar firman Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan hari demi hari. Dan itulah yang dilakukan oleh Daniel, sehingga Allah mengangkat naik derajat Daniel menjadi orang yang terpandang di istana raja. Walaupun Daniel mengalami permasalahan itu, mengalami tekanan itu, namun Daniel tetap teguh dalam imannya kepada Tuhan. Dan yang kedua ada bagian ini, Bapak Saudara. Yang kedua bagian ini adalah ketika firman Tuhan diterapkan di tengah dunia yang penuh dengan cemar dosa ini, ya, tercemar dengan dosa ini, maka tidak jarang akan ada perlawanan-perlawanan dari orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mencoba menghidupi firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari, ada saja orang-orang tidak senang dengan kita. Bahkan ada saja orang-orang berusaha untuk mengusik kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Tapi ini resiko. Tapi ketika menghidupi firman Tuhan, semakin kita hidup menuruti firman Tuhan, maka dapat dipastikan tekanan-tekanan dari luar, ada orang-orang tidak senang dengan kita, maka semakin hari semakin menghimpit kita, menekan kita, akhirnya membuat kita akhirnya berkompromi dengan dunia ini dan tidak lagi takut akan Tuhan. Ini harus diperhatikan baik-baik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berkompromi dengan dunia ini dan akhirnya tidak melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan diterapkan di tengah kehidupan orang yang berdosa. Dan yang ketiga dari bagian ini adalah apapun kesusahan kita, apapun kesusahan yang kita hadapi, teruslah mengaplikasikan firman Tuhan itu. Teruslah menerapkan firman itu. Teruslah memberikan terang firman itu kepada orang lain. Apapun kesusahan, apapun permasalahan hidup kita, tetap firman Tuhan itu harus disinari di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dengan cara yang demikian, maka banyak orang akan kembali dan percaya kepada Tuhan. Memang menjadi ketakutan bagi kita. Kalau saya memberitakan firman, maka saya akan dikucilkan, maka saya akan dihina, maka saya akan bahkan mungkin akan dibunuh. Tapi jangan pernah takut dan gentar. Mari kita bersama-sama. Di dalam Matius pasal 10 ayat 28 mengatakan, takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan baik tubuh maupun roh di dalam mereka. Karena itu kita tidak perlu takut akan apapun yang terjadi di tengah-tengah orang-orang yang tidak senang dengan kita. Mereka akan menebarkan ancaman, mereka akan menyebarkan berbagai tindakan-tindakan yang ekstrim. Tapi percayalah kuasa Tuhan akan terus dinyatakan. Dan dari apa yang kita bisa lihat dari Daniel ini adalah penyertaan Tuhan terhadap Daniel itu luar biasa. Ketika Daniel hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hidup yang berkualitas tadi, hidup yang bermutu, dan Daniel menjadi terang di tengah-tengah orang-orang tidak mengenal Tuhan. Dan ketika Daniel dilemparkan ke gua singa itu, sedikit pun dari tubuhnya tidak ada yang luka. Tidak ada yang luka. Jikalau Tuhan sudah memelihara, jikalau Tuhan sudah menyatakan kuasanya, dan hal itu penting bagi kita, dan Tuhan tidak akan menunggu waktu untuk menolong kita.
Yakin hal ini sebagai satu keyakinan iman kita. Jikalau hal itu penting dan mendesak, Tuhan tidak akan menunggu waktu besok. Bahkan Tuhan tidak akan menunggu 1 menit kemudian untuk menolong kita, kalau Tuhan mau. Tapi jika kita diberikan kesusahan oleh Tuhan, mengalami intimidasi, tekanan, dan pertolongan Tuhan juga tidak datang, artinya Tuhan ingin mendewasakan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk semakin hidup takut akan Tuhan, untuk semakin hidup taat kepada Tuhan, tunduk kepada Allah. Itu yang Tuhan mau. Tetapi sekali lagi katakan bahwa ketika kita mengalami kesusahan dan Tuhan akhirnya menolong kita, percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Dan Dia tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Artinya, hiduplah, baiklah kita memikul salib ini dengan setia, hidup takut akan Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Maka ketika kita mengalami kesusahan-kesusahan hidup, bukan menjadi problem yang besar. Karena kita diajarkan untuk memikul salib, diajarkan bagaimana hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menghidupi firman Tuhan ini dan menjadi berkat bagi orang lain. Tetap setia pikul salib, tetap siap beritakan Injil kepada orang lain, sampaikan Injil bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk selamat, untuk masuk surga. Dan itu tugas kita. Jangan takut, ada tekanan yang sedang mengalami tekanan-tekanan dalam lingkungan, percayalah, Tuhan mengasihimu, Tuhan akan menyertaimu, Tuhan akan memberikan jalan keluar menurut konsideran yang tepat bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang memberikan kekuatan, perenungan yang mengingatkan kami untuk kami tetap setia, tetap sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Itu pakailah kami Tuhan dengan cara yang luar biasa. Bahkan hari demi hari kami menyerahkan waktu kami baik dalam pekerjaan dan rumah tangga, dalam tetangga, bahkan bersosial dengan yang lain, komunitas. Biarlah kami menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan mereka, dan kiranya kasih Kristus dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu pengenalan firman-Mu, menjadi perenungan kekuatan bagi kami, dan kami akan mengakhiri doa, perenungan, ucapan syukur kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.